Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat konsep yang saat ini menyaksikan live Facebook dan juga nanti akan menyaksikan di YouTube. Pada saat ini kita akan kembali dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita bersama konsep. Untuk itu kita akan mulai. Kami undang Pendeta Abigail Siombing untuk melayangkan doa buka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kasih karunia yang boleh berlaku bagi kami hingga malam. Hari ini kami akan mulai diskusi sekolah sahabat ini. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai. Karuniakan hikmat Engkau dari surga agar kami dapat memahami dan mempelajari dengan baik akan diskusi sekolah sahabat kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Siombing. Sebagai pelajaran kita pada malam hari ini atau saat ini adalah pelajaran yang ke-9 yang berjudul misi kepada orang yang berkuasa. Ya, kita masih di dalam triwulan yang keempat, misi Allah, misi saya. Dan malam ini yang akan menyampaikan materi ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita adalah Pendeta Maro Sitorus, melayani di Konferensi Jawa Barat. Saya bacakan sebagai ayat intinya terdapat dalam Matius 16 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Begitu kami serahkan kepada Pendeta Maro, berikan materi. Baik, selamat malam, selamat jumpa kembali kepada kita semua, sahabat konsep yang setia mengikuti akan tayangan diskusi konsep setiap Senin malam. Terima kasih Pendeta Muda Jimmy Barat yang sudah memandu. Baik, kita sudah tiba di pelajaran ke-9. Pelajaran yang penting bagi kita membuka pikiran kita lebih luas terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana Tuhan menyebutkan di sini, judulnya adalah misi kepada orang yang berkuasa. Ayat hafalannya diambil dari buku Matius pasal 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, ayat ini memberikan pengertian kepada kita sebuah perbandingan jelas bagaimana pentingnya kita untuk melihat akan kebutuhan hidup kita itu jauh lebih penting daripada segala apa yang kita dapatkan di dunia ini. Karena dalam hidup ini, untuk mendapatkan segala sesuatu, tentu akan mengorbankan segala sesuatu. Untuk mendapatkan apapun itu, pasti ada hal yang harus dikorbankan, ada resikonya. Sebabnya kita melihat bagaimana Tuhan memberikan pandangan pada kita. Kalau kita mendapatkan segala sesuatu, ya, bahkan dunia ini, tapi kalau kita kehilangan nyawa kita, maka apa yang kita dapatkan itu menjadi percuma, ya, sia-sia, karena kita tidak dapat menikmatinya. Itu untuk perkara rohani, ya, tentang akan kehidupan kekal. Baik, kita melihat bagaimana pelajaran kita ini diramu untuk kita memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita, ya, orang-orang yang disebut orang yang berkuasa dan orang-orang yang memiliki kekayaan. Sebagai pendahuluan, kita melihat bagaimana Alkitab yang sudah dituliskan bertahun-tahun yang lalu, tetapi kebenarannya tidak bisa disangkal, ya, bahwa semua orang, ya, semua manusia adalah berdosa. Nah, manusia berdosa ini membutuhkan kasih karunia Allah, dan itu termasuk adalah pada orang-orang kaya dan juga orang-orang berkuasa. Nah, untuk itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, orang kaya dan orang berkuasa, untuk menyelamatkan mereka. Nah, Alkitab zaman dulu dan sekarang menunjukkan selalu bagaimana kepedulian Allah untuk menyelamatkan mereka, ya, orang kaya dan orang yang berkuasa. Kita bisa melihat contoh-contoh dalam Alkitab melalui kisah Abraham, kisah Ayub, Ishak, Salomo, dan
dan Yusuf. Banyak sekali di sana diterangkan bagaimana kepedulian Allah menyelamatkan mereka. Nah, mari kita melihat contoh-contoh yang dituliskan di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini. Ya, contoh-contoh yang sangat penting untuk kita pelajari ya. Yang pertama itu kisah tentang Nebukadnezar ya. Ini agak melompat sedikit. Dalam Daniel pasal 4 ya, kalau kita baca di sana kisah Nebukadnezar bagaimana ketika Tuhan menunjukkan satu kepedulian yang besar kepada raja ini. Nah, sebelumnya kita melihat sejak awal dunia diciptakan bagaimana Yesus menginginkan semua orang itu mendapatkan hidup kekal. Kita tahu bahwa manusia sudah berdosa, maka ada pelaksanaan cara yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, yaitu dengan kematian Yesus Kristus. Tujuannya adalah satu, menyelamatkan semua orang tanpa membedakan siapapun, ya, baik itu dari suku, bangsa, atau status ekonominya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Tuhan ingin menolong manusia itu memiliki pengetahuan akan kebenaran tentang kasih Allah yang ajaib, ya, kasih Allah yang menyelamatkan. Nah, dalam Daniel 4 kita melihat bagaimana Allah menjangkau seorang raja yang sudah tiba di masa kejayaannya, namun raja ini menjadi sombong. Raja ini menjadi arogan. Dia sadar dan dia mengakui Allah pencipta. Raja yang tadinya adalah raja yang sombong, arogan, tapi Tuhan menjangkaunya sehingga membuat dia harus mengakui bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, bagaimana Allah melakukannya? Raja yang sombong ini menjadi raja yang sadar bahwa dia harus mengakui Allah pencipta itu. Dalam cerita ini, Allah menggunakan Daniel, ya, orang muda yang berserah dan percaya kepada Tuhan, menjadi sebuah jembatan untuk menjangkau orang berkuasa dan orang kaya tersebut. Jadi akan ada selalu mitra yang digunakan Tuhan untuk menjangkau orang yang berkuasa dan orang yang kaya. Ini salah satu cara Tuhan untuk menjangkau dan memanggil orang kaya atau orang berkuasa tersebut. Yang kedua, Allah juga bisa langsung untuk mengintervensi proses bagaimana bersaksi dan menjangkau orang berkuasa dan orang kaya. Karena dia Allah yang berkuasa, tidak dibatasi oleh apapun. Dan jika cerita kita melihat bagaimana raja yang sombong itu akhirnya direndahkan karena kesombongan dan keangkuhannya. Nah, ini bisa saja menjadi sebuah pelajaran penting kepada kita, ya. Kita melihat kalau orang yang berkuasa, orang yang mungkin memiliki kekayaan, tantangannya adalah bagaimana dia bisa mengalahkan kesombongannya, keangkuhannya. Jadi isu yang kita melihat bahwa orang yang berkuasa ataupun orang yang kaya sering sekali berubah menjadi orang yang sombong dan orang yang kita melihat bagaimana Tuhan memberikan sebuah pelajaran kepada Raja Nebukadnezar. Ini sebuah pengalaman penting bagi Nebukadnezar dan sebuah pelajaran penting bagi kita untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa digunakan Tuhan ataupun kita menjadi pribadi melihat bagaimana cara kerja Tuhan untuk menjangkau orang yang kaya. Baik, kita melihat cerita kedua, yaitu Naaman, ya. Naaman ini dia mengalami sakit dan dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia meminta permohonan kepada Tuhan. Yang pertama dia meminta agar membawa tanah dengan ukuran 2 keldai
Bawa dari Aram ke Israel tujuannya adalah bagaimana dia ingin menyembah Allah yang hidup. Meski pada masa itu ya, di sekelilingnya banyak sekali orang-orang yang percaya dan menyembah berhala pada masa itu. Permintaan yang kedua adalah bagaimana dia bermohon agar menunjukkan ketulusan imannya. Ia memiliki satu ketekatan yang kuat untuk menyembah Allah, pencipta, sekalipun banyak godaan, tantangan baginya, ya, karena banyak praktek-praktek penyembahan berhala. Pelajaran ini menolong kita bagaimana seorang Naaman, seorang yang bertobat, ya, yang baru saja bertobat, seorang pria dengan kehati-hatian, yang akan bertumbuh dalam kekuatan dan kebijaksanaan jika ia berpegang pada iman barunya. Allah menuntun orang yang bertobat selangkah demi selangkah dan mengetahui saat yang tepat untuk menyerukan pembaruan dalam satu hal. Jadi Allah ingin agar setiap orang itu semakin diperbaharui setiap hari imannya, bahkan dia terus melangkah semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isi. Baik, kita pindah ke pelajaran di hari Rabu. Ya. Bagaimana misi, ya, misi kepada orang kaya. Ya. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22, di sana ada percakapan dengan seorang yang terpelajar. Ya. Seorang terpelajar, lalu seorang pelajar yang dianggap orang yang memiliki kronen yang baik karena dia memiliki pengetahuan yang dalam dengan Alkitab. Dan dia mengerti bagaimana Tuhan Yesus ya, untuk menjawab dan untuk memberikan waktu dan menjangkau dia. Ya. Itulah kisah dari seorang yang bernama Nikodemus. Ya. Dia paham tentang Alkitab ya, dengan baik. Dia orang yang berkuasa, dia orang yang kaya, tapi dia juga mengalami yang namanya lapar secara rohani. Dia datang mencari Tuhan. Ketika dia datang mencari Tuhan, dia masih mempertahankan ya status quo-nya, ya, status dirinya ya, sebagai orang yang terpelajar, orang yang kaya. Sebagai Tuhan Yesus tahu betul apa isi hati Nikodemus. Meskipun dia sudah percaya tentang ajaran Yesus, tetapi karena kesombongannya, dia tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi di malam perjumpaannya dengan Yesus Kristus telah mengubah hidupnya, berubah total menjadi hidup yang dipenuhi oleh Yesus Kristus, dan dia bahkan catatkan masuk adalah orang yang melindungi Yesus Kristus. Ya. Bagaimana Yesus mengubah seorang yang terpelajar, seorang yang terkenal, ya, bahkan seorang yang kaya, seorang yang dihormati, ya, seorang yang mendapatkan kedudukan baik, ya. Dan Tuhan menjangkau dia dengan ya, memenuhi kebutuhan yang dia perlukan. Baik, di hari Rabu kita melihat bagaimana Tuhan juga memiliki misi kepada orang kaya. Dalam Matius 19 ayat 6-22, percakapan yang menarik, ya, orang muda yang kaya datang kepada Yesus, ya. Dia dengan percaya diri mengatakan, ya, bagaimana caranya aku untuk mendapatkan hidup kekal, ya. Karena dia sudah termasuk orang yang merasa dirinya rohani, ya, dia tidak membunuh, tidak berzina dan sebagainya. Percakapan Yesus dengan seorang pemimpin ini, ya, orang kaya ini, dia datang dan dia sangat percaya diri dan akhirnya dia
mengetahui bahwa Tuhan minta satu hal kepadanya untuk dilakukan, yaitu untuk menjual hartanya. Ya. Hanya satu kekurangannya, yaitu menjual hartanya, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Tetapi dia sangat sedih karena hartanya banyak sekali. Dan kita melihat bagaimana di sini, ya, pelajaran ini menunjukkan bahwa sangat bahaya sekali, ya, jebakan kekayaan itu. Bahkan ada ayat mengatakan, ya, Yesus katakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, bukan. Ya. Maksud Yesus adalah karena seringkali orang kaya itu hidupnya terikat oleh kekayaannya yang membuat dia, ya, sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jika dibandingkan dengan kisah Zakheus, kita tahu kisahnya bagaimana perjumpaan Zakheus dengan Yesus. Ya, Zakheus merespon panggilan, ya, perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Yesus tidak meminta dia untuk menjual hartanya miliknya, tapi dia sendiri yang mau lakukan. Ya. Dia menjual harta miliknya dan membagikan itu kepada orang miskin. Tidak diminta. Ya. Berbeda sekali dengan respon dari orang kaya. Baik, pada hari Kamis kita melihat bagaimana misi kepada orang yang berkuasa. Yesus selalu menunjukkan persahabatannya kepada orang yang berkuasa, ya, orang yang dikagumi, orang yang dihormati, ya, tapi juga mungkin orang yang dibenci orang banyak. Yesus selalu mendengar, ya, mendengar akan penyampaian apa yang disampaikan, memberikan waktu kepada mereka, ya, orang yang berkuasa dan sebagainya. Selalu menyiapkan hati untuk menunjukkan kepedulian kepada mereka. Banyak orang kaya dan berkuasa secara terbuka datang kepada Yesus, dan banyak juga yang tidak datang kepada Yesus, menunggu sampai percaya. Ya, kita bisa lihat di situ, ya, Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea. Allah telah menggunakan, ya, Allah memiliki misi, dan Allah terus ingin menggunakan orang yang berkuasa, orang yang kaya, ya, untuk maksud-maksudnya. Karena Allah mengetahui bahwa mereka pun juga memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Yaitu apa? Yaitu hidup kekal. Baik, sebagai bagian pendalaman, di sini ada kutipan menarik mengatakan, banyak yang telah dikatakan tentang kewajiban kita terhadap orang miskin yang diabaikan, bukankah perhatian juga harus diberikan kepada orang-orang yang diabaikan? Banyak orang menganggap golongan ini tidak berpengharapan. Ribuan orang kaya telah memasuki liang lahat tanpa amaran. Tetapi walaupun mereka itu kelihatan acuh tak acuh, banyak di antara orang kaya yang menanggung beban jiwa. Kutipan ini menerangkan kepada kita bahwa kita pun juga harus menunjukkan kepedulian kepada orang kaya dan orang berkuasa. Nah, Yesus memberikan langkah-langkahnya. Kita harus menunggu dulu, ya, biar mereka yang datang kepada kita. Lalu kita harus datang memulai dengan pelayanan yang murni, ya, kepada mereka. Bagaimana Allah menunjukkan pelayanan yang murni. Baik, kira-kira ini dulu yang disampaikan untuk membuka diskusi kita, ringkasan pelajaran sepanjang minggu ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Maro Sitorus yang sudah memberikan pelajaran atau ringkasan dari pelajaran ke-9, ya, misi kepada orang yang berkuasa dari sekolah sahabat kita sepanjang 1 kuartal ini. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa orang seperti Nebukadnezar, Naaman,
lalu kemudian Nikodemus, ya, lalu kemudian ada Zakheus, dan juga ada orang-orang yang kaya lainnya dalam Alkitab Perjanjian Baru yang dituliskan, ya, termasuk juga Yusuf Arimatea. Bagaimana orang-orang kaya ini juga Tuhan gunakan untuk dapat ikut serta dalam pekerjaan Tuhan, termasuk juga dapat digunakan. Untuk itu, kita akan buka forum diskusi kita pada malam hari ini, bila mana sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan via Facebook, boleh memberikan pertanyaannya juga di kolom komentar di Facebook untuk kita dapat bahas bersama-sama. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, ya, terkait pelajaran kita ini. Nanti boleh ditambahkan oleh teman-teman pendeta lainnya. Ini ada perbandingan tadi, ya, di Sahabat Petang. Dikatakan bahwa Allah juga peduli dengan keselamatan orang kaya, ya. Bukan hanya mereka yang lemah dan berkekurangan. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih mudah untuk kita menjangkau, ya, atau menginjili atau masuk kepada mereka yang lemah, ya, atau miskin, atau kepada orang yang kaya dan berkuasa? Silakan Pendeta Maro. Baik, pertanyaan ini menarik sekali, ya, sebuah pertanyaan yang aplikatif untuk kita pahami baik-baik, ya. Mana yang lebih mudah, ya? Jawabnya pasti orang yang lemah, ya. Karena orang yang lemah ini, kalau dia kita dekati, kita tunjukkan kepedulian kita, ya. Misalkan dia membutuhkan kebutuhan sehari-hari, kita tunjukkan kepedulian kita dengan membagikan kasih kita kepadanya, ya. Saat itu sudah dirasakan kepedulian kita, maka hatinya tersentuh dan, ya, kebenaran itu akan lebih mudah untuk dia terima, ya. Nah, sedangkan orang yang berkuasa, orang yang kaya, ya, tentu adalah lebih sulit. Karena apa? Karena anggapan dalam dirinya, ya, dia sudah memiliki kuasa, dia sudah memiliki kekayaan, jadi tidak ada yang kurang dalam dirinya. Jadi semuanya itu merasa cukup untuknya, ya. Dan sering sekali orang kaya atau berkuasa itu, ya, susah untuk membuka hati terhadap orang-orang yang ingin menunjukkan kepedulian, ya. Susah sekali. Sebenarnya kita harus berhati-hati, ya, berhati-hati dalam menunjukkan kepedulian kita ataupun dalam menjangkau ataupun ingin menunjukkan misi kita kepada mereka, ya. Tetapi bukan berarti kita tidak menunjukkan kepedulian kita, ya. Karena sulit ini, udahlah saya nggak mau untuk menjangkau kepada orang yang kaya atau orang berkuasa, karena mungkin mereka sangat sulit untuk membuka diri terhadap kebenaran Tuhan dan sebagainya, karena bagi mereka mungkin itu sesuatu yang tidak menarik dan sebagainya, ya. Nah, jangan sampai kita tiba kepada hati yang sudah menyerah, tidak. Saya katakan, ya, kita harus tetap menunjukkan kepedulian. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Maro, ya. Jadi tadi dijawab, tentu yang lebih mudah adalah mereka yang lemah dan bahkan mereka yang juga berkekurangan, ya, miskin. Itu lebih gampang. Tapi tidak juga menutup kemungkinan mereka yang berkuasa, kaya juga, ya, kalau kita mau berserah. Terima kasih Pendeta Maro. Kita ke pertanyaan berikut dulu, akan ditanggapi oleh Pendeta Abigail, ya. Apa yang membuat orang kaya dan berkuasa itu mudah atau akhirnya mau untuk menerima kabar keselamatan? Ya, jadi pada pelajaran kita ini ada beberapa yang akhirnya menerima, apa yang menjadi pemikiran mereka sehingga mereka mau menerima
kebenaran itu. Silakan, Pendeta. Baik, selamat malam ke kita semua. Kedengaran suara saya, Pendeta Jimmy? Ya, kedengaran. Silakan lanjut. Halo? Oke, lanjut, Pendeta. Ya, silakan. Oke, baik, Halo. terima kasih. Jadi, saya lanjut aja ya. Baik, pelajaran kita pada malam hari ini, kalau kita bicara mengenai susah, mudah, khususnya berhadapan dengan orang yang berkuasa, orang kaya, orang berpendidikan tadi ya. Memang ini memiliki tantangan tersendiri, karena salah satu yang membuat orang itu mudah menerima atau mau menerima misi atau Injil kebenaran ini adalah ketika mereka mengosongkan diri, ketika mereka merasa butuh akan keselamatan itu ya, butuh atau haus dan lapar akan kebenaran. Nah, seringkali ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang katakanlah kaya dan juga berkuasa, sifat mengosongkan diri ini rasanya sulit didapatkan karena mereka merasa mereka sudah dapat meraih semuanya. Mereka sudah penuh. Penuh itu artinya ya semua kebutuhan sudah tercukupi. Nggak ada, tidak ada apa namanya, tidak ada rasa butuh akan sesuatu begitu. Karena mereka merasa mereka bisa handle semuanya. Padahal tanpa mereka sadari dalam pelajaran sahabat kita juga tadi dijelaskan bahwa ada titik-titik kehampaan atau titik kekosongan bagi orang-orang yang seperti ini gitu. Ya, mereka sebenarnya merasa diri mereka cukup, padahal ada juga titik kekosongan yang mereka miliki sehingga mereka lupa bahwa ketika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, mereka hampa. Ya, mereka hampa. Nah, di saat inilah bisa masuk kebenaran itu. Makanya dalam pertanyaan yang kedua tadi yang Pendeta Jimmy sampaikan, bagaimana supaya lebih mudah ya ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kaya atau orang-orang berkuasa. Ya sederhananya dari pelajaran sahabat kita, kalau saya mau apa ya mempelajarinya, ya harus dimulai dari orang kaya itu sendiri gitu. Dia harus menemukan titik kekosongan atau kebutuhan dalam dirinya akan kebenaran itu. Kalau itu sudah ada dalam dirinya, mereka merasa butuh, mereka haus dan lapar akan kebenaran, sekalipun mereka sudah menerima materi atau mendapatkan materi dengan berkelimpahan, mereka sudah merasa dalam diri mereka kehampaan dan juga eh, merasa bahwa semua materi ini fana dan lain sebagainya, ya itu sudah mereka dapatkan, mereka rasakan, maka akan lebih mudah. Maka jawaban atau kesimpulan saya ada dimulai dari orang itu sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itulah akhirnya masuk dari pihak yang lain, pihak yang kedua, orang yang membawa kabar ini. Nah, tadi disampaikan oleh Tamara bahwa harus mulai dari ketulusan. Ingat, ketika kita datang kepada orang kaya, jangan kita memiliki motif-motif yang lain selain pada menyampaikan kebenaran itu sendiri. Itu dulu. Jangan kita berpikir, wah nanti kita dapat apa nih? Wah nanti kita contohnya datang ke mereka, perpuluhan gereja kita pasti akan banyak nih. Nah, gitu. Jadi langsung orientasinya kepada apa yang bisa kita dapatkan, bukan apa yang bisa kita berikan. Makanya kita harus mulai dari itu dulu. Mulai dari bahwa kita datang dengan ketulusan, kita bersahabat dengan ketulusan, dengan hati yang murni. Lalu ketika ruang sudah mulai terbuka, persahabatan mulai terbuka, barulah kita bisa mulai masuk kepada pengajaran. Jadi kenapa orang kaya lebih sulit? Ya karena untuk menemukan titik kehampaan itu bagi orang itu sendiri, dimulai dari orang itu sendiri. Itu yang saya rasa apa ya? Itu yang saya rasa mungkin bisa membuat ini agak sulit gitu. Tetapi kalau mereka sudah menemukan rasa butuh, rasa kekosongan dan rasa bahwa mereka tidak mampu melakukan apa-apa dan mereka merasa bahwa semua ini hanya sementara, maka di saat itulah mulai terbuka ruang untuk kebenaran. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Abi ya. Jadi memang ada saat-saatnya orang-orang kaya dan berkuasa itu tidak lagi bisa mendapatkan kebahagiaan atau merasa
tetap ada yang kurang dalam hidupnya sekalipun segala sesuatu mudah untuk mereka dapatkan ya. Jadi di saat seperti itulah mereka memiliki kebutuhan yang besar untuk eh, mencari kebenaran itu tadi yang disampaikan Pendeta Abi ya. Baik, mungkin juga bisa didengarkan oleh para sahabat-sahabat konsep ya, karena banyak juga kita berharap orang-orang berkuasa kaya untuk menerima kebenaran ya, sehingga kalau sudah kita bawa kebenaran, kita bawakan Injil, mereka tidak juga menerima ya. Jadi jangan berpikir loh kenapa tidak apa namanya tidak bisa diterima ya. Padahal pelajaran sekolah sahabat mengatakan orang kaya juga apa menerima ya. Artinya tidak mungkin belum momennya pada saat itu dia merasa bahwa itu sangat dibutuhkan sekali ya, seperti penjelasan Pendeta Abi tadi. Jadi nggak bisa dipaksakan oleh sang pembawa kabar itu, kabar keselamatan itu ya. Jadi tunggu orang itu memang benar-benar dalam hidupnya merasa ada yang kurang, maka dengan kekurangan yang dia rasakan, dengan adanya juga orang lain dan bahkan bisikan Tuhan melalui petunjuk-petunjuk Tuhan, sehingga keinginan orang yang kaya dan berkuasa untuk menerima Tuhan akan besar di dalam dirinya. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, ya. Nanti boleh Pendeta Maro tanggapi, lalu kemudian nanti Pendeta Matias akan tambahkan ya. Bagaimana? Nah, tadi sebenarnya sudah disinggung Pendeta Abi sedikit, ada peran kita, ada juga peran kita ya dari apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau mereka. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa menjangkau orang kaya dan berkuasa itu, ya, dan bukan hanya orang-orang miskin saja dan orang-orang yang lemah saja yang kita injili atau kita jangkau, seperti selama ini di dalam pemikiran atau di dalam banyak program-program yang dilakukan adalah memberi makan ya atau dorongan kasih, pelmas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya praktis ya secara praktis untuk memulai melakukan jangkauan kepada orang yang berkuasa, kaya atau bahkan yang berpendidikan tinggi ini. Silakan Pendeta Maro. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Yang pertama kita harus berdoa dulu ya. Berdoa kepada Tuhan, gunakan waktu banyak berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat kuasa dari Tuhan bagaimana kita untuk menjangkau saudara-saudara kita yang memiliki kuasa atau orang yang kaya. Tanpa kita berdoa tanpa kuasa, maka ya kita tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjangkau saudara-saudara kita itu. Kemudian kita harus sadari bahwa orang kaya atau orang berkuasa itu memiliki kebutuhan khusus ya. Nah, kita harus bisa menemukan ya kebutuhan khusus itu apa dalam dirinya. Misalkan saja orang kaya dia terlihat orang yang selalu sibuk ya dengan kegiatan dan sebagainya. Ya, orang yang selalu mungkin bisa pergi kemana saja, kemana dia mau. Ya, orang yang suka happy-happy dan sebagainya ya. Tapi bisa saja dia orang yang tidak memiliki teman untuk bercerita dengan lepas ya, mengeluarkan isi hatinya dan sebagainya ya. Nah, kalau kita tahu betul apa yang menjadi kebutuhan khusus dari orang kaya ataupun orang yang berkuasa, maka disitulah kita mulai masuk untuk menjangkaunya. Kita harus bisa bergaul dengannya juga ya, menjadi sahabat yang baik ya, menjalin persahabatan dengan baik dengan orang kaya. Bahkan di sini juga pelajaran kita mengatakan kita harus meluangkan waktu untuk berinvestasi dalam kehidupan orang kaya dan orang yang berkuasa yang ada di lingkungan masyarakat kita. Ya. Nah, tanpa ada memulai persahabatan, maka sangat sulit untuk menjangkau orang kaya dan orang yang berkuasa. Ya.
Dan yang terakhir ya, dari pelajaran ini yang kita dapat adalah bisa saja Tuhan yang langsung eh, memanggil atau menjangkau. Ya. Mungkin Tuhan tegur saja orang yang kaya itu dia punya usaha, ya mungkin dia selama ini jauh dari Tuhan, dia selalu sibuk dengan usahanya, bisnis dan sebagainya, sampai dia lupa Tuhan. Tuhan tegur, mungkin usahanya bisa bangkrut dan sebagainya. Dan ketika dia sadar itu cara Tuhan untuk memanggil dia, dan dia bisa kembali kepada Tuhan. Ya. Atau Tuhan gunakan orang-orang yang khusus yang Tuhan pilih, ya mungkin pendeta, mungkin siapa saja, anggota jemaat awam, siapa saja orang yang Tuhan gunakan untuk menjangkau mereka. Ya. Jadi dari pelajaran ini yang perlu ditekankan, yang perlu kita pahami baik-baik adalah orang kaya itu, orang berkuasa itu juga bisa untuk dijangkau. Ya. Bukan berarti tidak bisa. Ya. Mereka juga bisa dijangkau. Dan sebabnya kita selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan akan tuntun kita untuk menjangkau mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan ada tambahan dari Pendeta Matias Tani. Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam. Salam berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang selalu setia. Pertanyaan ini sangat aplikatif sekali, dan kalau kita lihat sebenarnya di pelajaran sekolah sahabat kita sudah sangat baik. Di pelajaran hari Rabu itu cukup jelas bagaimana misi kepada orang kaya. Jadi kalau di pertanyaan tadi dikatakan bagaimana agar kita bisa menjangkau orang kaya, maka contoh yang terbaik adalah di pelajaran hari Rabu yang Yesus lakukan. Ya, kalau kita lihat waktu Yesus bertemu dengan Sakeus, Yesus tidak pernah tawarkan untuk dia jual harta kekayaannya, ya. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, maka pertemuan itu mengubah hidupnya sehingga dia spontan untuk apa? Untuk menjual apa yang dia miliki dan mengembalikan kepada orang-orang yang mungkin dia peras. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita menginjil kepada orang-orang kaya, maka itu harus, karena misi kita bukan hanya kepada orang miskin, misi kita kepada semua orang, golongan apapun itu, dia berhak untuk menerima keselamatan yang Yesus tawarkan. Dan mungkin hal penting yang perlu diingat ketika kita menjangkau orang kaya adalah jangan pernah kita bawa mereka supaya menjadi orang Advent, tapi kita bawa mereka supaya bertemu dengan Yesus. Karena setelah mereka bertemu dengan Yesus, maka otomatis pertemuan mereka sungguh-sungguh dengan Yesus itu akan merubah, ataupun yang selama ini mungkin dia tidak memiliki jiwa sosial untuk berbagi dengan orang lain, mungkin itu akan timbul dengan spontanitas sebagaimana dalam pelajaran kita hari Rabu mengenai Sakeus waktu dia bertemu dengan Yesus. Dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita, Sakeus benar-benar diyakinkan oleh Yesus dan dia mengetahui bahwa dia harus membuat beberapa perubahan dalam hidupnya, secara khusus hal-hal berhubungan dengan kekayaan. Jadi ini penekanan yang sangat penting. Jangan kita hanya fokus bahwa orang kaya itu supaya perpuluhan di gereja meningkat. Saya pikir itu hal yang salah. Pelajaran sekolah sahabat kita menekankan bahwa kita harus bawa orang kaya itu, tuntun orang kaya seperti pelajaran yang lalu, kita tuntun mereka kepada Yesus, dan setelah mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi dalam kehidupan rohani mereka, maka itu akan menuntun mereka untuk ada perubahan-perubahan. Sehingga bagi saya menginjil kepada orang kaya juga itu sangat penting. Sangat penting karena mereka juga membutuhkan keselamatan yang Yesus tawarkan dengan cuma-cuma, dan Yesus juga berharap untuk mereka diselamatkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias tadi ya. Jadi memang seperti yang dijelaskan tadi ya, ada banyak orang kaya yang juga Tuhan tuntun dalam kebenaran ya. Dan bahkan juga kalau kita lihat di pelajaran hari Jumat, ada banyak orang kaya itu yang sama sekali tidak pernah mendengar amaran-amaran kitab suci atau kebenaran, bahkan sampai mereka mati ya. Jadi itu merupakan juga tugas bagi para penginjil untuk menjalankan misi Tuhan bagi para penguasa dan orang-orang kaya yang ada di dunia ini. Baik, pada saat ini kita
akan masuk ke closing statement oleh Pendeta Maro, silakan. Baik, closing statement yang dapat saya bagikan pada malam hari ini dari rangkaian pelajaran kita ini adalah, jika Tuhan Allah kita sangat peduli kepada orang berkuasa dan orang kaya, maka kita pun juga menaruh kepedulian kepada orang berkuasa dan orang kaya. Karena Tuhan pun inginkan agar mereka juga memperoleh hidup yang kekal, keselamatan. Sebabnya, mari kita luangkan waktu kita, ya, doa kita berbanyak untuk bagaimana kita bisa menjangkau saudara-saudara kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Saat ini kita akan berdoa tutup. Diundang Pendeta Matias untuk doa tutup. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang baik yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, dan biarlah Engkau juga memberkati hamba Tuhan Pendeta Muda Maro Papasitorus yang sudah membawakan ringkasan pelajaran, dan juga kami boleh sama-sama berdiskusi malam ini. Dan biarlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan, jawaban kami mungkin tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menyempurnakan hal itu. Engkau juga berkati sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan-tayangan. Biarlah mereka juga boleh dituntun oleh Roh Kudus Tuhan agar menyempurnakan pemahaman mereka dari apa yang mereka dengar dari konsep. Berkati sahabat-sahabat konsep dengan berkat yang limpah dari surga. Berkati hamba-hamba Tuhan yang hadir juga pada malam ini dalam tim konsep, Tuhan berkati. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Kami berdoa memohon biarlah Tuhan juga memberkati kami sehingga kami boleh dipertemukan di minggu depan untuk kembali belajar firman Tuhan dari pelajaran sekolah Sabat seperti saat ini. Inilah doa pengharapan kami Tuhan. Sempurnakan doa kami ini. Mohon ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Matias. Dengan demikian, sampai di sini diskusi pelajaran sekolah Sabat kita untuk pekan ini. Kita akan lanjutkan kembali di pekan ke-10 pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh konsep pada Senin depan. Untuk itu, jangan lupa sahabat-sahabat konsep atau yang menyaksikan live ataupun YouTube nanti untuk tetap belajar pelajaran sekolah Sabat agar dapat lebih mengerti tentang pelajaran-pelajaran istimewa sepanjang 1 triwulan ini. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati.